Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Para pendengar di mana saja berada, saya Haji Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan. Tetaplah bersama Radio Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Inilah Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Insan Persada sudah berbuat baik. Apakah Anda? Hari ini bersama saya Erva Iradi di Dialog Persada edisi Kamis 16 Mei 2024. Nah, Insan Persada dialog hari ini luar biasa sekali karena saya kedatangan dari Lanal Banjarmasin dan kita langsung saja berkenalan dengan komandannya. Ada Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan SHMAP. Halo, selamat pagi dan selamat pagi, Mbak. Ya, luar biasa, sangat tegas sekali ya. Oke, gimana kabarnya Dan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya harus dideketin Dan mikrofonnya. Ya agak di gitu. Iya. Bagaimana sekarang? Oh iya, suaranya kan sampai ke hati kalau sekarang ya. Nah, jadi Insan Persada beliau ini juga nggak sendirian Insan Persada. Jadi beliau ini dengan Pasminlok Lanal Banjarmasin, Bapak Heri Nurdi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya. Oke, saya panggil Mayor boleh? Boleh panggil Mayor saja. Mayor Nurdi ya. Iya. Oke, gimana? Udah sarapan tadi ya sebelum sini ya? Sudah ada pagi-pagi sekali kita, Pak. Iya. Suara komandan dan Mayor ini sampai ke hati saya sekali. Semoga anak saya nanti begitu. Yang pasti jangan ngomong bahasa Banjar, ini Mayor Nurdi ini asli Barabai. Oh, asli Barabai. Jadi jangan ngomong bahasa Banjar, saya nanti aneh ya? Agak lemot. Ada yang masih nge-lag gitu ya. Betul. Karena kayaknya apa enak harusnya dibawa hari ini. Iya, Ken aja kalau kesana gitu. Oh, Ken aja.
Oke, Insan Persada, kenapa hari ini kita dengan narasumber dari Lanal Banjarmasin? Karena tema hari ini Insan Persada adalah tentang hari ulang tahun ke-75 proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Jadi untuk Insan Persada yang belum tahu atau bahkan sudah tahu, sambil diingat-ingat lagi bahwa memang Kalimantan Selatan itu punya sejarah tersendiri gitu loh tentang hal ini. Dan juga tema dari hari ulang tahun ke-75 proklamasi Gubernur Tentara ALRI ini ada temanya, yaitu bergerak Imbayan Gasan Banua kita. Nah, kalau gitu kita langsung dengan Komandan Agus nih ya. Gimana nih mungkin sejarah singkatnya untuk mengingat Insan Persada bisa ingat lagi gimana dulunya dan kenapa ada gitu loh, Dan. Ya. Terima kasih Mbak Erva. Iya, saya. Iya. Saya geter gitu, Dan. Seharusnya saya yang grogi. Oh iya. Saya grogi beneran. Jadi Mbak Evra dan seluruh pendengar Abdi Persada FM. Iya, sebetulnya pendengar ya? Iya, Insan Persada. Insan Persada. Iya, betul. Insan Persada. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Kolonel Pelaut Agus Setiawan. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin. Oke. Kedudukannya ada di Banjarmasin memang. Dan memang namanya Banjarmasin karena markas komando kita ada di Banjarmasin. Tapi sebenarnya tugas kita di melingkupi Kalimantan Selatan bagian pesisir. Ada 2 lanal, ada 2 pangkalan angkatan laut di Kalimantan Selatan. Yang satu Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin, saya komandannya, dan satu lagi Pangkalan Angkatan Laut Kota Baru. Oh, di Kota Baru. Kalau teritorial wilayahnya kita mulai dari Sungai Danau. Jadi kalau Kecamatan 1 Sungai Danau ke arah utara, Batu Licin, Kota Baru itu masuk Kota Baru. Kalau dari Sungai Danau sampai dengan Kapuas, ya. Nah itu masuknya Banjarmasin. Masuk wilayah kerja dari Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin. Oke. Terus saya sudah 1 tahun di sini. Oh, sudah 1 tahun atau baru 1 tahun ini, Dan? Saya bilang sudah aja. Oh, sudah aja ya. Kalau baru kelihatan baru ya. Kalau saya bilang baru nanti ya kerasan. Ya, kan? Iya, kerasan. Gimana bayar ini? Nanti orang Banjarnya nggak terima. Sebelah saya nih Pak Nurdi itu kan. Jadi alhamdulillah sekali saya berada di Banua Kalsel. Sejarahnya sangat lengkap sekali dengan Angkatan Laut. Iya, betul. Termasuk tadi yang Mbak Evra sebutkan tentang Divisi 4 ya. Pertahanan Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat sejarah lagi, itu sejarah panjang setelah kemerdekaan, berarti perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Iya. Dimulai dengan pembentukan BKR Laut, pembentukan awal dulu pembentukan Tentara Nasional Indonesia dari bekas-bekas gerilyawan itu yang dibentuk dari BKR. Nah, salah satu yang dibentuk adalah BKR Laut. Kemudian BKR Laut menjadi TNI ALRI waktu itu namanya, Angkatan Laut Republik Indonesia. Nah, ALRI itu salah satu kecabangan yang dibentuk adalah divisi ALRI Divisi 4. ALRI Divisi 4 itu berkedudukan di Mojokerto. Nah, itu kenapa kedudukannya di sana itu, Dan? ALRI Divisi 4 kedudukannya di Mojokerto karena saat itu kan pemerintahan hampir semua di Jawa. Gubernur Kalimantan juga ada di Jawa waktu di Jogja. Gubernur pertama kita itu namanya Gubernur Kalimantan saat itu berkedudukan di Jogja juga. Jadi masih di zaman itu ya, pemerintahan masih di Pulau Jawa ya, berarti ya. Kebanyakan di Jawa. Nah, ALRI Divisi 4 ini membentuk 3 pertahanan di Kalimantan, yaitu ALRI Divisi 4 Pertahanan A untuk Kalimantan Selatan, kemudian ALRI Divisi 4B untuk Kalimantan Timur, dan ALRI Divisi 4C untuk Kalimantan Barat. Tapi sejarah yang sangat
yang sampai dengan sekarang ini, bukan karena kita orang Kalimantan Selatan ya, bukan, tapi yang sangat lekat dengan sejarah itu adalah Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena ada proklamasi Kalimantan. Iya, itulah Ya. Kenapa saya agak Iya, sedikit betul. bingung ada proklamasinya dan proklamatornya ya saat Ya, itu. Jadi ALRI Divisi 4 itu adalah, jadi ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia waktu itu ada beberapa divisi. Nah, Divisi 4 itu markas utamanya ada di Mojokerto. Nah, dia membuka cabang lah. Divisi 4A ada di Kalimantan Selatan, B di Kalimantan Timur, C-nya di Kalbar C-nya ya. di Kalimantan Barat. Oke. Tapi yang paling terkenal memang Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan, karena ada itu tadi proklamasi kemerdekaan. Nah, iya, untuk ini kan di Kalimantan Selatan dan itu pun kalau nggak salah acaranya nanti nih untuk di tahun ini memperingatinya itu di Kandangan. Kandangan, ya. Iya, kenapa Betul. harus Kandangan tuh, Dan? Nah, jadi pada saat itu kan kita waktu itu Belanda masih berniat akan kembali menjajah Indonesia itu. Oh, masih berniat mau kembali gitu ya? Iya, kembali kan ditandai dengan dia nyerang Surabaya, dia merebut Surabaya, nah ada agresi militer. Nah, Iya. pada saat itu kan pembentukan divisi ALRI ini kan tidak diterima sama Belanda. Mereka bilangnya pemberontak lah, ekstremis lah. Oh iya. Kan iya. gitu kan. Tidak mengakui itu. Dan masih menganggap remeh gitu ya? Dia masih menganggap remeh. Padahal orang-orang Bandung itu kan hebat-hebat. Iya, cukup berani lah ya saat cukup itu. berani. Jadi kembali lagi ya, di dalam surat keputusannya Laksamana Muda M. Nazir, yaitu Panglima ALRI pada saat itu, diputuskan pembentukan organisasi tadi untuk di wilayah Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh Hasan Basri. Oh, oke. Hasan Basri itu putra asli Kandangan. Oh. Jadi beliau lahir di Kandangan, kemudian beliau ke Jawa, jadi BKR Laut, terus kemudian pulang ke Kalimantan. Nah, beliau ditetapkan sebagai Panglima Tentara Divisi 4 ALRI dengan pangkat Letnan Kolonel. Oh, oke. Jadi saat itu ya. Jadi aslinya beliau memang Angkatan Laut, karena beliau adalah Panglima Divisi 4 ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia untuk yang A tadi, yang ada untuk pertahanan Kalimantan. Nah, kenapa kok bisa ke Kandangan? Iya. Nah, pada saat itu agresi militer Belanda pecah. Ada perjanjian Linggarjati. Iya, iya. Yang diakui sama Belanda itu hanya Jawa dan Sumatera. Yang diakuinya, berarti Kalimantan nggak diakui saat itu? Kalimantan tidak diakui sama Belanda. Belanda bilang Republik Indonesia itu hanya Jawa dan Sumatera, iya. Akhirnya kan Kalimantan tidak diakui itu. Iya, betul. Karena Kalimantan tidak diakui, nah saya kurang tahu pasti tanggalnya berapa. Markasnya yang ada di Banjarmasin ini diserang. Oke. Akhirnya mau tidak mau pejuang-pejuang ini kan nggak terima kan, ya dia lari. Bukan melarikan diri, bukan, tapi membentuk kantong-kantong gerilya. Oh. Nah, pada saat itu Panglima Divisi 4 ALRI Bapak Hasan Basri ini mengumumkan markas komandonya mereka ada di Pegunungan Meratus. Oh iya. Di daerah Kandangan itu yang sekarang, dulu mungkin namanya Kandangan juga mungkin. Iya, sampai sekarang masih Kandangan dan masih ada Pegunungan Meratus itu ya. Masih ada. Oke. Kemudian mereka berjuang di sana, dan salah satu momentum yang sangat kita kenal sekarang ini adalah proklamasi 17 Mei 1949, proklamasi Kalimantan, di mana dalam proklamasi itu Gubernur Tentara Divisi 4 ALRI menyatakan bahwa Kalimantan Selatan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada saat itu. Dan itu sangat, karena daerah lain tidak ada. Iya.
Daerah lain tidak ada. Betul, ini kayak Jadi yang Kalimantan tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia oleh Belanda itu, orang-orang Kalimantan, putra-putra Banua ini memproklamasikan bahwa saya ini adalah bagian dari Republik Indonesia. Itu momentum yang sangat, waktu itu langkah berani sekali loh, Mbak. Iya betul. Zaman Saya itu nggak bisa bayangin lah itu. Iya, zaman itu langkah sangat berani sekali. Kan otomatis kan ya nggak mungkin lah Belanda langsung terima, kan nggak mungkin. Iya. Dicarilah mereka. Akhirnya ada, kalau yang tahun lalu di Kandangan itu ada rute gerilya. 3 hari 3 malam kita jalan menyusuri bukit-bukit di pegunungan Meratus itu. Itu adalah rute gerilya beliau, karena beliau waktu itu dikejar sama. Berarti yang dilakukan tahun lalu itu adalah tempat-tempat yang Iya betul. pernah dibikin betul. jadi Tempat-tempat yang pernah kayak waktu itu kan markasnya beliau kan di Niih, di daerah Niih. Iya. Niih di atas. Saya pernah ke sana, agak susah menuju ke sana. Itu ada monumennya di situ. Jadi nanti kalau pendengar Abdi Persada berkenan melihat monumen situs-situs bersejarah itu, di situ ada monumennya. Di Niih itu ada monumennya di pinggir sungai. Di pinggir sungainya itu dilewati sama bambu rafting. Mungkin nanti orang-orang yang penggiat wisata bambu rafting itu harus menjelaskan itu kalau lewat situ, ini monumen ini markasnya Divisi 4 Kalimantan, Divisi ALI 4 Pertahanan Kalimantan. Di sini tempatnya proklamasi kesetiaan Kalimantan Selatan kepada NKRI. Iya betul, karena ini kan mungkin banyak memang yang sudah tahu dan bisa ingat-ingat lagi bahwa perjuangan Kalimantan saat itu karena pengen diakui bahwa memang kita adalah bagian dari Republik Indonesia. Tapi bagaimana Nindan kalau misalnya ternyata anak-anak muda saat ini banyak yang belum tahu tentang proklamasi ini gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung sekali langkah-langkah dari Gubernur Paman Birin dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa di setiap tahun pada tanggal 17 Mei selalu diadakan peringatan. Dan peringatannya kalau menurut saya juga tidak kalah meriahnya dibanding 17 Agustus gitu loh. Iya betul. Ya, kayak kemarin kirap ya kalau nggak salah tahun lalu ya. Kalau tahun lalu di sini hanya ada ziarah sama naik sepeda ontel itu. Iya. Kalau tahun ini, kemarin kita diskusi dengan pemerintah Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, kita satukan. Kenapa harus sendiri-sendiri? Karena ini kan milik bersama gitu. Iya, betul. Akhirnya kemarin ziarahnya kita barengkan kemarin tanggal 15 Mei kemarin. Kita melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Brigjen Hasan Basri. Jadi kalau para pendengar Abdi Persada ini belum memang pada saat awal pembentukan tentara itu Bapak Hasan Basri itu adalah Panglima Divisi 4 ALRI Angkatan Laut Indonesia dengan pangkat Letnan Kolonel. Tapi seiring berkembangnya organisasi, beliau Purna itu pangkatnya Brigadir Jenderal Angkatan Darat. Jadi beliau pangkatnya Brigadir Jenderal. Karena kalau Angkatan Laut kan Laksamana kan. Iya betul. Jenderalnya kan Laksamana. Jadi beliau pangkatnya Brigadir Jenderal Angkatan Darat. Kenapa? Karena waktu itu organisasi berkembang, Mbak. Jadi Divisi 4 Pertahanan Kalimantan itu berubah menjadi Divisi Lambung Mangkurat. Untuk saat ini juga belum, nggak ada sekarang. Sekarang udah nggak ada ya? Ada. Jadi berubah menjadi Divisi Lambung Mangkurat. Nah, Panglima divisinya adalah Pak Hasan Basri. Jadi setelah itu berubah menjadi Komando Daerah Militer Kodam. Kodam Lambung Mangkurat. Iya. Nah, Kodam Lambung Mangkurat itu Panglima Kodam yang pertama itu Brigjen Hasan Basri, karena berubah organisasi dari Angkatan Laut menjadi Angkatan Darat. Jadi beliau pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal Angkatan Darat ya. TNI Angkatan Darat. Beliau jabatannya Panglima Kodam 10 Lambung Mangkurat. Dulu di sini ada Kodam.
Iya. Sekarang kan tinggal korem. Iya, tinggal korem. Iya, nanti mungkin berubah lagi jadi kodam kan mungkin juga. Ya, karena perkembangan entah ini karena zaman atau Ya, betul. karena pemerintahan juga Iya. berganti, Iya, selalu betul. berganti, Mbak ya. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Mayor Hari ini bagaimana tentang andai kan ini kan Mayor Hari ini asli orang Banua ya. Iya, betul. Asli orang Banua. Dan misalnya proklamasi ini ternyata pemuda-pemuda Kalimantan itu tidak cukup mengenali, gimana nih, Mayor? Baik Mbak Erpa dan juga insan Persada dan juga Mujin Komandan. Jika pertanyaannya seperti itu tadi, ini sangat mengenaskan ya. Kami karena kita lihat di sini bahwa generasi muda sebenarnya kan harus meneruskan dari para pejuang-pejuang dulu ya. Iya, betul. Nah, saya lihat di sini generasi muda sebenarnya sudah peka di situ, Mbak. Jadi sudah melihat bahwa kita sebagai generasi muda yang dimana insan yang ada di Banjarmasin ini itu kan sebagai pejuangnya bukan hal menjadi seorang angkatan gitu ya, Mbak. Iya, bukan nggak harus jadi dia angkatan laut ya. apakah aku harus jadi dia seperti Hasan Basri kan tidak? Ya, jadi sebagai generasi muda yang saya lihat di sini, generasi muda yang sering bersaing sampai ke luar negeri pun juga saya lihat juga iya. Berarti dia masih mempertahankan itu untuk menjadi seorang pahlawan kan, meneruskan perjuangan. Jadi apabila saya lihat misalnya Mbak menyampaikan bahwa apabila ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, bahwa misalnya generasi muda jadi seperti ini kok, kenapa ya tidak meneruskan kan gitu. Ya ini berakibat nanti kita akan kehilangan dari figur kita itu, Mbak. Jadi kita misalnya kalau tidak mempertahankan, salah satunya kan kita, contohnya saya kan menjadi seorang angkatan laut. Jadi saya di sini melihat bahwa saya bisa akan bersaing juga, walaupun tidak di dalam keadaan peperangan, tapi dalam memperjuangkan, mempertahankan Indonesia ini bagaimana lewat Angkatan Laut Indonesia di persatuan ya, itu kan saya bisa gitu. Jadi kalau misalnya generasi muda yang dia tidak di jalurnya sebagai angkatan, ini kita tidak bisa menyampaikan bahwa generasi muda tidak mengikuti dari ini, tidak bisa seperti itu kan ya. Jadi intinya tetap kita di sini akan melihat dari Lanal sendiri, dari Angkatan Laut sendiri, bahwa generasi muda ini selalu dibina oleh Lanal dari komandan, memberikan masukan untuk seperti apa sih generasi muda yang bagus, jadi bisa membina dalam hal Sakabahari seperti itu kemarin itu, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dimana situ ada menjerumuskan tentang perihal cinta kepada bangsa, kepada Banua lewat Angkatan Laut. Ya, bersih-bersih kayak seperti kemarin komandan kita semua di sini melaksanakan aturan atau perintah dari atasan dari Angkatan Laut Pusat untuk bersih-bersih, misalnya bersih-bersih sungai atau pantai gitu kan ya, itu salah satu juga kita untuk generasi muda. Jadi generasi muda menurut saya ada yang di angkatan itu bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan, ada juga yang tidak di lewat angkatan. Tidak itu harus jadi angkatan laut ya. Tidak harus seperti itu untuk generasi muda. Jadi menurut saya untuk di Banua Banjar ini udah bagus generasi mudanya. Sudah tahu dia sudah gimana cara untuk tetap bisa mempertahankan kesatuan dan gimana pemuda saat itu juga melakukan pertahanan Kalimantan ya, dan ya. Ya, jadi kalau saya bukan lahir di Kalimantan, tapi lahir di Indonesia kan. Lahir di Indonesia. Iya, betul. Saya sangat mengagumi sekali tokoh Hasan Basri ini, karena dari literatur yang saya baca beliau itu religius. Iya. Religius. Terus yang pasti dan utama beliau itu patriot. Pada saat itu kan kalau mau hidup nyaman saja kan bisa saja kan, bekerja sama Belanda, kerja sama itu kan nyaman hidup kan ya kan. Tapi akan terjamin lah. Iya, terjamin. Tapi itu patriotnya itu loh, bahwa tidak mau dijajah. Betul. Mau berdiri sendiri, berjuang dan menganggap bahwa ini adalah tanah kami gitu ya saat itu. Ini Banua kita gitu loh. Jadi dengan keberanian beliau, dengan sikap patriot, ya mungkin beliau juga sangat berpegang teguh pada agama kan. Akhirnya beliau mau berjuang sampai tidak kan di dalam teks proklamasi tertulis, di dalam teks proklamasi kalau kita ke makamnya
Pak Hasan Basri yang ada di Liang Anggang itu, yang di bundaran Perlimaan itu. Iya. Di situ ada teks proklamasi, di situ tertulis Dan itu sebenarnya juga tentang divisi pertahanan kan? Iya, Divisi 4 ada sebenarnya. monumennya itu. Iya, monumennya ada kan monumen itu kan monumennya monumen divisi 4. Iya. ALRI kan tulisnya gitu. Di dalam kalau mau ke makamnya itu nanti kalau senggang di para insan persada boleh mampir ke sana melihat di dalam teks proklamasi itu kalau perlu dipertahankan sampai dengan titik darah penghabisan, kan itu kan kata-kata yang sangat susah kan? Iya kan? Komitmen loh itu. Betul. Komitmen yang berat loh itu, karena habis itu beliau dicari sama Belanda. Dicari mau di berarti kan pimpinannya dia ini. Kalau pimpinannya dibunuh berarti selesai kan. Akhirnya kan beliau kan bergerilya. Kandangan Banjarmasin jauh loh itu. Betul. Itu Saat jauh sekali. Ya kan? Ya kan? Berarti bisa dibayangkan pada perjuangannya beliau pada saat itu untuk demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah contoh teladan yang harus diteladani oleh semua orang lah. Iya. Kalau seandainya pemuda-pemuda Banua ini lupa, itu saya dosa. Saya dosa. Jadi kalau dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu sejarah itu terus namanya beliau hilang, wah ini sangat dosa sekali kita. Kita keterlaluan ya. Kita ini hidup damai, hidup enak sekarang ini kan karena perjuangannya para pahlawan kan. Betul. Jadi makamnya beliau ada di Perlimaan, Liang Anggang itu menurut saya strategis sekali, biar jadi peringatan lah. Iya. Kalau lewat mau ke Banjarbaru lewat ngelirik kan ini apa? Gitu kan. Jangan sampai bahkan yang sering ke Banjarbaru Banjarmasin atau sebaliknya. Nggak tahu ini apa? Monumen ini apa? Ini monumen apa? Ini apakah apa? monumen proklamasi Indonesia? Bukan ya? Iya, kenapa kok ada makam di situ? Ini makamnya siapa? Nah itu. Ya harus tidak haruslah orang-orang itu tahu bahwa Hasan Basri itu angkatan laut, nggak usah. Cukup Hasan Basri itu pahlawan saya, pahlawannya Banua. Betul. Bahwa Hasan Basri lah yang membuat Kalimantan Selatan saat ini makmur, ya itu memang sudah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Tapi kan perjuangannya ini loh. Perjuangannya Sidin kan? Iya betul. Sidin kan berjuang saat itu. Kalau Sidin waktu itu menerima surat perintah terus, kan ada surat perintah nih, saya jadi komandan nih, terus sudahlah saya di sini aja, nyaman hidupnya, nggak melawan Belanda gitu kan. Lain lagi ceritanya kan. Nggak akan ada Hasan Basri itu siapa gitu. Betul. Jadi itu aja yang perlu ditekankan, bahwa seharusnya seluruh orang Banua itu dari mulai yang besar sampai yang kecil itu memberikan cerita ini turun temurun, ini loh tempatnya, ini adanya. Dan edukasi juga tentang di Liang Anggang itu ada monumen apa sih sebenarnya? Itu monumen gitu. divisi 4 ALRI yang pada saat itu berjuang untuk menyatakan bahwa Kalimantan Selatan itu bagian dari Indonesia. Iya, betul. Bagian dari itu, karena waktu itu Belanda tidak mau mengakui kan begitu. Iya, saat itu memang Belanda karena mau menjajah lagi kan Dan ya. Jadi menurut saya sangat bangga sekali kalau saya warga asli Banua, tapi saya orang Indonesia, saya bangga sekali. Bangga juga Dan ya. Dan namanya beliau itu, namanya Pak Hasan Basri ini diabadikan jadi nama kapal perang. Jadi ada kapal perang Republik Indonesia, itu namanya Hasan Basri. Nomornya 382. Itu kapal tempur. Kenapa? Ya biar bisa prajurit-prajurit itu bisa berjiwa seperti Bapak Hasan Basri ya, dan punya patriot, betul. Patriot dan punya tekad yang sama. Betul. Jadi namanya beliau itu sudah diabadikan jadi namanya kapal perang Republik Indonesia. Dan ini insan persada memang harus diingat lagi bahwa kita Kalimantan Selatan itu punya cerita loh seperti ini. Dan ya benar kata komandan di Liang Anggang itu, jangan sampai apalagi ada yang berpikir itu kayaknya monumen
G30 SPKI kayaknya bukan. Bukan. Apalagi Jauh sebelum itu. Kalau Jauh sampai ada yang sebelum mikir itu benar-benar harus cari tahu nih apa yang terjadi di Kalimantan ya. Iya. Tapi kita akan kita akan ngobrol lebih jauh tentang peringatan untuk di tahun ini seperti apa. Tapi kita akan kembali, jadi pastikan Anda insan Persada tetap bersama kami di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sahbirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. Oi bang, Nah penang. pian sudah kah bayar PBB? Oh aku lawas dah dompet pas kiberakan nge. Astaga, lain PBB itu bang pajak bumi dan bangunan. Oh belum mang lagi nih. Kenapa tuh deh? SPPT-nya sudah terbit tuh. Ayo nah kita bimbai membayar. Kali semangat nah. Anda ada dipakai bini tagus pang. Nah justru itu hadiah utamanya motor bang. Betul sekali. Yuk segera hubungi Ketua RT setempat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun ini sebelum jatuh temponya pada 30 Juni 2024. Nah, untuk Anda yang melakukan pembayarannya Januari hingga akhir Mei 2024 akan berkesempatan untuk mendapatkan undian yang diberikan per kecamatan dengan hadiah utama sepeda motor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Indomaret, e-commerce seperti Kris, Shopee, GoPay, Tokopedia, Link Aja, serta Dana. Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui mobil pelayanan PBB, Mall Pelayanan Publik Banjarbaru, kantor UPTPD wilayah 1 dan 2, atau datang langsung ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Ayo nah kita kode kita ijun. Kalau pina dapat motor impian. Bang burungnya bang. Buat dulu bang, burungnya dalam kandang. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Kondisi sampah di Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Karena sampai saat ini, Indonesia masih menghasilkan bertonton sampah plastik perharinya. Terjadi penumpukan sampah plastik di sungai tentu akan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit menular. Belum lagi, sampah plastik yang sangat tidak ramah lingkungan karena memerlukan ribuan tahun untuk dapat terurai. Dan juga, pembakaran sampah plastik menyebabkan asap beracun dan berbahaya. Bukan hanya di sungai dan daratan, bahaya sampah plastik mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Nah, mulai saat ini, kita wajib mengurangi penggunaan barang atau kemasan plastik sekali pakai. Caranya, dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, tidak menggunakan sedotan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Yuk, selamatkan bumi Indonesia dari sampah plastik. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Aduh, jadi pengen joget kan karena lagu ini? Atau jadi pengen nyanyi karena udah hafal lagu-lagu Bollywood?
FM di mana saja. Download aplikasinya di Play Store. Klik Radio Abdi Persada FM. Atau bisa dengarkan via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Masih mendengarkan program Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Insan Persada kembali di Dialog Persada bersama saya Erva Yuradi dan masih dengan Komandan Lanal Banjarmasin. Masih semangat dan ya? Semangat terus. Oh iya, semangat terus ya. Dan juga beliau masih didampingi dengan Mayor Heri Nurdi. Masih semangat ya? Semangat 45. Semangat 45 ya. Oke, siap. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang sejarah dari ALRI ya, Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Nah, untuk di tahun ini karena tema kita adalah hari ulang tahun ke-75 proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Nah, untuk Komandan nih, kegiatan apa tahun ini untuk memperingati dan juga mengenang dari Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ini? Baik, dari sebelum bulan Mei itu kami sudah diskusi dengan Paman Birin waktu itu. Iya. Diskusi tentang acara kegiatan tentang ini. Acaranya peringatan itulah. Salah satu yang menurut saya positif adalah upacara peringatannya tanggal 17 itu dilaksanakan di Kandangan, di Tugu Proklamasi di Mandapai. Memang bukan tempat proklamasinya karena tempat proklamasi yang tadi saya bilang Niih tadi itu agak jauh tempatnya. Terus masuknya itu waktu itu saya ke sana turun dari mobil terus jalan kaki, agak jauh lah tempatnya. Jadi agak di atas bukit. Nah, pemerintah Kalimantan Selatan sudah membangun Tugu Proklamasi di daerah Mandapai. Itu ada kalau nanti jalan-jalan ke Kandangan mau ke Loksado, mau ke Loksado nanti melewati tempat itu ada Tugu Proklamasi. Nah, salah satu yang poin penting yang dari ngobrol-ngobrol itu adalah bahwa beliau berkenan menjadi inspektur upacara pada saat peringatan besok tanggal 17 Mei besok besok 17 Mei. Untuk kegiatan-kegiatan lain, yang sudah kita laksanakan kemarin tanggal 14 kita TNI Polri dan ASN kemarin kita sama-sama melaksanakan bersih-bersih makam, makamnya Pak Hasan Basri. Memang momentumnya pas kita ini, tapi sebenarnya makam itu sudah dirawat dengan baik lah sama pemerintah Kalimantan Selatan, sudah dirawat dengan baik. Dan kita kemarin mengambil momentum itu untuk melaksanakan pembersihan itu tanggal 14. Kemudian pada tanggal 15 kemarin juga kita melaksanakan kirap sepeda kuno, sepeda ontel dengan zaman bahari ya. dengan pesertanya itu menggunakan baju pejuang. Iya, agak ramai juga kemarin. Pakai kostum perjuangan. Dilepas gubernur beserta seluruh Forkopimda dari Mahligai Pancasila, kemudian bergerak bersama-sama naik sepeda menuju Liang Anggang. Lumayan sekali. Lumayan jauh. Itu berapa jam itu? Pakai motor aja mungkin 1 jam ya. Enggak, kemarin 1 jam lah perjalanan. Karena dilepas jam 7, jam 8 sudah sampai di makam untuk melaksanakan upacara. Jadi kemarin kita laksanakan upacara ziarah rombongan. Kalau kita militer menyebutnya ziarah rombongan karena pagi itu juga ya? Pagi itu juga. Kita melaksanakan ziarah. Memang kita laksanakan di tanggal 15 karena tahun ini antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu berkolaborasi bersama-sama melaksanakan kegiatan itu. Jadi kita sengaja ambil ziarahnya di tanggal 15 karena tanggal 17 kita sama-sama melaksanakan upacara di Mandapai di Hulu Sungai Selatan. Oke, berarti puncaknya ini adalah besok ya? Puncaknya besok. Besok itu di Kandangan kita akan laksanakan satu upacara peringatan proklamasi 17 Mei itu. Kemudian dilanjutkan dengan napak tilas sejarah. Nah, ini kemarin dari Bupati Kandangan sudah mengumumkan bahwa napak tilas ini pesertanya umum, nanti ada bagus-bagusan kostum.
kostum terbaik perjuangan. lah ya. Kalau besok berkenan ke sana ngeliput live bagus juga itu Abdi Persada. Sayanya sih mau dan cuma jauh sekali ke kandang tapi nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin Ya ada mungkin yang liput dilaporkan ke sana. dilaporkan lah. Karena kemarin sempat diskusi dalam kepanitiaan itu bagaimana cara masyarakat ini mau ikut serta, yaitu kita menggunakan baju perjuangan, napak tilas. Enggak napak tilas yang tadi saya bilang yang 3 hari tadi bukan, hanya napak tilas dari Mandapai menuju markasnya markasnya waktu itulah. Hanya enggak jauh kok. Dan ini salah satu cara untuk ini ya membangkitkan patriotisme masyarakat. Iya, dan ingat lagi bahwa ada perjuangan ini ya. Nah, salah satu yang akan dilaksanakan yaitu kostum perjuangan itu yang akan dilombakan. Nah, setelah itu berangkat, kita melaksanakan bakti sosial. Bakti sosialnya donor darah, sunatan, pengobatan umum dengan pengobatan gigi. Ini gabungan TNI Polri, jadi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kepolisian dengan dinas kesehatan. Kita akan melaksanakan bakti sosial di Mandapai juga. Jadi insya Allah akan rame lah di Mandapai itu. Rame ini dan apalagi yang gigi ini kayaknya memang jarang ya karena kebanyakan kayak sunatan massal sama kesehatan umum. Terus kalau yang gigi ini kan kadang dianggap masih masih cukup tabu lah, dan banyak orang mungkin yang wah di sana periksa gigi nih gini. Tapi kesehatan gigi itu yang utama sebenarnya. Iya, betul. Salah satunya itu. Terus ditutup dengan pada tanggal 18 pada tanggal 18 pagi kita akan mengibarkan bendera merah putih raksasa di tebing Batu Bini. Tebing apa? Di tebing Batu Bini. Daerah nama daerah sana. Saya kemarin udah lihat ada tebing batu di Pegunungan Meratus itu. Nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih raksasa. Ini yang mengibarkan nanti para prajurit juga dengan bekerjasama dengan Mapalai. Pencinta alam. Prajurit gabungan TNI Polri, Darat Laut Udara Polisi, kemudian dari Mapala. Ya mungkin nanti karena yang tahu arena sana yang tahu itu di puncak tebing Batu Bini ya, Batu Bini. Batu Bini namanya tebing Batu Bini. Nah ini kalau dari Mayor Hari nih, menurut Mayor Hari ini kan di tahun ini apakah antusias dari kegiatan ini juga sama seperti tahun lalu, kegiatannya sama, dan mungkin kayaknya kira-kira di tahun ini apakah lebih ramai lagi atau gimana nih? Iya, dari sudut pandang saya nih ya, untuk kegiatan karena sudah banyaknya media sosial yang menginformasikan, jadi kan masyarakat sekarang ini kan update itu ya untuk media sosial, Instagram dan sebagainya ya, Facebook, TikTok Facebook juga dengan radio ini juga pasti masyarakat pasti akan mengetahui informasi. Nah, jadi kalau misalnya banyaknya kita bandingkan di tahun ini sama tahun kemarin, ya menurut saya ini ya, ini banyak tahun ini karena saya lihat ada beberapa komentar-komentar yang ada di Instagramnya Angkatan Laut di Lanal, terus mereka juga ada antusias, terus dari juga betul sekali, terus kemudian dari hulu sungai pun yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Beliau sudah mengkerahkan di sana khususnya juga generasi muda. Jadi berperan aktif di sana jadi sini mereka sangat antusias dan bangga dapat ada kegiatan ini gitu ya di warga sana. Jadi saya rasa tahun ini sama tahun kemarin, tahun ini lebih baik gitu, lebih banyak. Dan antusias dari para pemudanya juga berarti ini cukup ramai gitu ya, bikin mereka tuh pengen ikut serta gitu ya. Dan tentang pengibaran bendera raksasa ini saya juga pengen lihat juga secara langsung ya, karena itu pasti mengharukan sih menurut saya. Dan untuk Insan Persada nih juga karena ini kan kita dengan
TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Lanal Banjarmasin Insan Persada. Mungkin Insan Persada yang masih bertanya-tanya, atau hanya saya atau Insan Persada juga tanya-tanya, sebenarnya tugas pokok dari Lanal Banjarmasin itu apa? Nah, kita tanya langsung dengan Komandan Lanal Banjarmasin ya. Gimana nih, Komandan? Kalau ada yang masih tanya, sebenarnya tugasnya apa sih gitu? Baik. Jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin itu adalah bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu, SSAT. Kalau mungkin istilah ini jarang didengar sama segenap insan Persada ya. SSAT itu Sistem Senjata Armada Terpadu, itu adalah sistem senjata integrasi dari sistem TNI Angkatan Laut. Terdiri dari KRI itu kapal perang Republik Indonesia. Terdiri dari kapal perang, kemudian pesawat udara, Angkatan Laut juga punya pesawat, kemudian marinir itu pasukannya, dan pangkalan ini. Jadi 4 bagian pokok dari sistem senjata armada terpadu tadi adalah KRI, kapal perang, kemudian pesawat tempur Angkatan Laut, kemudian marinir, dan terakhir adalah pangkalan. Nah, apa tugasnya pangkalan? Nah, pangkalan ini tugas pokoknya adalah mendukung unsur-unsur dukungan logistik dan administrasi ya, untuk unsur-unsur Angkatan Laut, baik yang tadi KRI, pesawat udara maupun marinir. Jadi tugas pokoknya Lanal adalah mendukung baik administrasi dan logistik bagi unsur-unsur yang melaksanakan tugas atau patroli di wilayah kita, wilayah Indonesia. Nah, kalau dekat sini dia mau refueling, mau ngisi bahan bakar, mau ngisi air, mau belanja, nah, itu kita yang memfasilitasi. Oke. Tapi apakah ini juga ada sangkut pautnya tentang keamanan di batas keamanan di Indonesia yang ada di Laut Kalimantan misalnya? Iya, betul. Jadi salah satu operasi yang digelar oleh Komando Armada Republik Indonesia, Koarmada, itu adalah operasi keamanan laut. Operasi yang memastikan bahwa laut Indonesia itu benar-benar aman. Nah, dibagi sektor-sektor lah, banyak sektor. Nah, salah satu sektor yang dekat sini adalah alur laut Kepulauan Indonesia 2. Jadi Indonesia itu kan kepulauan yang luas, banyak pulau, banyak laut. Negara berkepulauan ini. Tapi kan laut dan pulau ini kan jadi satu. Deklarasi Juanda Nusantara Indonesia itu adalah satu kesatuan. Jadi laut itu bukan pemisah, tapi laut itu penghubung. Kalau negara lain kan menganut sistem yang berbeda kan. Kalau kita menganut Nusantara, bahwa lautan dan daratan itu jadi satu. Jadi wilayah Indonesia itu ya darat sama ya laut sama darat. Jadi bukan cuma daratnya saja, bukan, lautnya juga. Nah, untuk mengakomodir kepentingannya negara lain, dibentuklah jalur untuk melintas. Untuk melintas dari utara ke selatan, maksudnya dari Cina, dari Malaysia ke Australia gitu. Ada 3 jalur. Alki 1 itu dari Laut Natuna Utara, Selat Karimata, masuk ke Laut Jawa, ke Selat Sunda, jadi belok. Kalau Mbak bisa membayangkan peta Indonesia, ngerti nggak ini? Kalau petanya saya masih belum ngerti sih, dan coba saya pernah dengar yang Natuna dan Selat Sunda ini. Itu Natuna ini yang kemarin agak rentan ya. Iya, itu Alki 1. Nah, terus Alki 2, Alki 2 itu dari Laut Sulawesi, Laut Sawu, Filipina, itu melalui Selat Makassar, antara Kalimantan sama Sumatera ada Selat Makassar. Terus ke selatan masuk ke Selat Lombok, keluar ke Samudra Hindia, itu Alki 2. Nah, Alki 3 itu dari timur, dari Laut Sulawesi, Filipina juga, Samudra Pasifik, masuk ke Laut Sulawesi, Laut Banda, terus turun lagi ke selatan, masuk ke antara Nusa Tenggara Timur itu, nanti di situ itu sampai ke selatan itu Alki 3. Nah, operasi keamanan itu diselenggarakan, salah satunya adalah operasi pengamanan Alki. Alki kan dekat sini kan, yang di Alki 2. Nah, kami sebagai
unsur pangkalan yang membantu unsur-unsur KRI itu. Kan mereka patroli kan otomatis harus pulang kan. Kan tidak mungkin kan 1 bulan di laut terus kan tidak mungkin kan. Iya, betul. Ya kan bahan bakarnya habis. Iya. Bahan bakarnya habis, makan habis, air minum habis, otomatis harus masuk kan. Nah, untuk menjamin keamanan perairan termasuk perairan Kalimantan ini diselenggarakan operasi keamanan laut oleh Angkatan Laut. Nah, kami adalah sebagai unsur pendukung. Oke. Jadi kapal perang kita muter-muter patroli, termasuk patroli di wilayah Kalimantan Selatan yang di Laut Jawa ini selatan. Terus kemudian pesawat juga patroli terbang di udara. Kemudian juga ada personel juga yang patroli. Oleh karena itu kita kadang-kadang cara gampangnya itu pangkalan itu mendukung mereka yang sedang melaksanakan tugas keamanan di laut. Nah, kita mendukungnya dengan 5R. Kita istilahnya R lah. Rebase, repair, replenishment, rest, dan recreation. Maksudnya rebase itu berarti dia sandar. Kemudian repair kalau dia mau melaksanakan perbaikan, ada yang rusak, kita mendukung, memfasilitasi. Kemudian replenishment itu pembekalan ulang, jadi bahan bakarnya habis kita isi. Air tawarnya support itu ya untuk air tawarnya habis kita isi air tawar, belanja juga bahan masakan itu. Kemudian untuk rest ya karena tempat istirahat kan. Di laut kan nggak bisa istirahat kan karena harus tetap fokus gitu. Betul. Terus kemudian untuk rekreasi ya untuk mereka melaksanakan rekreasi itu adalah bagian dari fungsi 5R-nya pangkalan. Jadi tidak serta-merta laut itu aman. Iya, kan mungkin orang berpikirnya angkatan laut ini sebenarnya ngapain aja sih? Bukannya betul. cuma angkatan darat aja nih yang penting banget. Ya kan karena yang angkatan darat kan kelihatan mata. Tiap hari kan kita lihat angkatan darat, polisi ya kan. Kelihatan mata kan. Kalau angkatan laut kan tidak kelihatan karena begitu kapal perang sandar di Dermaga Trisakti itu selesai loading semuanya, siap berangkat, dia berangkat. Kan kita nggak bisa lihat lagi. Iya, nggak bisa lihat lagi bahwa kita di tengah sana kan patroli juga, muter-muter juga. Iya. Mungkin karena kan Kalimantan kan, jadi kan di tengah kan, jadi mungkin tantangannya beda dengan yang di perbatasan. Kalau di perbatasan kan jelas kan, menjaga perbatasan biar yang negara lain tidak boleh masuk kan gitu kan ya. Betul. Kalau di kita di Kalimantan di lingkup Kalimantan Selatan ini karena pesisir timur Kalimantan Selatan itu berhadapan dengan alki ya, kita memastikan bahwa tempat itu aman. Jadi orang-orang yang pengguna alki itu kapal-kapal asing yang lewat dia bisa melintas dengan aman. Terus kapal-kapal kita juga kalau ada kedaruratan kita pasti langsung respon. Ini salah satunya apakah juga membantu misalnya ada kapal-kapal lain, kapal dari negara lain yang ini saya penasaran sih dan ternyata bajak laut itu masih ada ya? Kalau bajak laut, alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau di negara lain, lain mungkin ada kayak yang di Teluk Aden itu, yang di daerah Timur Tengah itu, yang di Somalia itu, karena mereka mata penjaranya itu. Iya. Tapi kalau Indonesia udah aman ini? Kalau Indonesia kami memastikan bahwa bajak laut tidak ada. Oke. Dan ini misalnya itu tantangan. Biar tidak ada lagi ya kita muter terus gitu. Supaya jangan kasih luang lah ya. Iya, jangan dikasih peluang lah. Jadi kalau ada bibit-bibit itu langsung kita ini. Jadi kalau ada yang pernah ngomong ada bajak laut di mana, bajak laut ini, bajak laut itu di Sulu, yang kejadian terakhir di Sulu yang pemberontak Abu Sayyaf. Oh iya, itu beberapa tahun lalu. Filipina itu kan yang membajak kapal kita kan, mereka butuh. Kalau di Indonesia tidak ada. Dan untuk memastikan itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selama 365 hari dalam satu tahun betul. Itu kita patroli, Mbak. Kita patroli. Ya, memang tidak bisa dilihat memang. Nggak bisa dilihat secara nyata enggak jadi ya? Komando Armada 2 yang di Surabaya, pangkalan kita yang di Surabaya itu yang membawai kapal-kapal itu setiap hari itu kapal keluar muter-muter gantian itu kan bergantian kan, kita kan butuh rolling juga kan, jadi keluar berapa bulan ke daerah ini udah dibagi-bagi. Nah, memang fokusnya di daerah yang rawan, contoh perbatasan Indonesia Malaysia, Selatan Indonesia
kita fokusnya ke situ memang. Kalau untuk yang di dalam Indonesia ini, di dalam kayak di Kalimantan lah itu kan kita bekerja sama aktif dengan aparat TNI yang lain, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan yang pasti kita bekerja sama secara aktif untuk menjaga keamanan dengan kepolisian perairan. Oh iya betul. Jadi kan ini berarti saling berhubungan, saling berkolaborasi ya. Iya. Polda Kalteng punya Polda Kalsel punya Direktorat Polisi Perairan kan yang menjaga di pinggir-pinggir itu, yang di ini ya, dia bekerja sama dengan kita karena kewenangannya di 12 mil teritorial. Setelah 12 mil kan kita yang berkolaborasi dengan mereka. Jadi jangan khawatir bahwa keamanan itu adalah concernnya bukan cuma Angkatan Laut, bukan, karena ini adalah concern kita bersama. Iya, karena bersinergi dengan kalau pihak lainnya. Perairan tidak aman, bagaimana kapal-kapal yang mau ngambil batu bara itu yang diekspor itu mau datang ke situ kan? Iya betul. Nanti kan pasti bilang, wah perairan nggak aman, saya nggak berani kan, gitu kan? Iya. Jadi untuk memastikan itu aman kan kita berkolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Polair, kemudian aparat-aparat KPLP, Bakamla juga kita bekerja sama bersama-sama untuk menjamin itu gitu loh. Jadi bukan tugasnya Angkatan Laut sendiri dan bukan cuma Angkatan Laut saja yang berperan, bukan. Yang perlu dibawahi adalah ini adalah kolaborasi dari stakeholder banyak pihak yang kita concern yang kalau laut Indonesia itu aman, nggak ada bajak laut, itu ekonomi pasti jalan. Nah, itu salah satu yang tentunya jadi memperlancar betul. Juga menjaga keamanan, namanya juga menjaga keamanan insan persada. Oke. Nah, kalau dari Mayor Hari nih, apakah pernah ada kendala yang berarti saat bertugas? Saat waktu dulu saya pernah di kapal perang, terus seluruh Indonesia saya sudah mengarungi itu, bahkan kita pernah juga ada pengalaman ke luar negeri, terus yang disampaikan sama komandan itu benar sesuai dengan tugas saya juga kan tugas saya ada sendiri itu di kapal, bahwa saya biasanya tuh layar ke Indonesia paling atas itu, utara itu, jadi ke Tarakan itu kan perbatasan sama Malaysia juga sama Filipina itu sana. Jadi situ sangat dijaga sama Angkatan Laut karena dari komandan tadi nyampaikan bahwa pertukaran itu semuanya itu benar, dan saya selama 1 bulan 2 bulan berlayar, kalau sedihnya itu semua lumrah, semua sama bersama keluarga kita meninggalkan kan ya. Iya. Dalam 1 bulan 2 bulan setelah itu kita kembali lagi, senang bertemu keluarga lagi, terus kita nanti mendapatkan perintah selanjutnya lagi itu kan. Jadi ada sukanya, ada dukanya bukan berarti kenapa mau masuk Angkatan Laut seperti itu, kita kan mengarungi lautan lama-lama. Tidaklah, kita sesuai dengan nenek moyang itu adalah bangsa kita bangsa pelaut gitu saya di sini sama komandan juga kita jadi seorang pelaut, jadi warga benar-benar warga Indonesia yang meneruskan perjuangan nenek moyang kita khususnya Angkatan Laut. Jadi walaupun rintangan, ombak dan sebagainya kita jalanin semuanya. Oke, dan itu tentunya berkesan ya, bisa buat cerita anak cucu nanti dan tentunya. Oke, dan karena kita ini sebenarnya terbatas oleh waktu nih, dan kira-kira apa nih pesan dari komandan untuk pemuda di Banua atau warga di Banua, Kalimantan Selatan tentang ALRI ini, Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di usia yang ke-75 proklamasinya? Jadi kita warga Banua harus bisa memaknai ini, memaknai momentum ini untuk kita mengingat kembali lah, mengingat kembali dengan harapannya dengan kita mengingat kembali, nah kita akan bertekad lah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme nasionalisme itu jadi tumbuh lagi. Betul. Jadi tema yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah bergerak baim-bayan gasan Banua kita. Itu tekad yang sangat bagus menurut saya, karena jangan sampai pahlawan nasional Brigadir Jenderal Hasan Basri ini yang asli Kandangan, yang orang Banua, yang lahir di sini, yang dulu berjuang, yang tidak mau dijajah sama Belanda, yang mau hidup tidak nyaman lah demi kemerdekaan,
Dan sekarang kan kita sudah menikmati gitu lah. Iya betul. Kita kan sudah menikmatinya sekarang ini kan kita bisa bangun pagi dengan tenang. Iya, tidak ada ancaman-ancaman. Tidak ancaman apa-apa lah. Betul. Waktu itu kan kita bisa membayangkan Pak Hasan Basri tidur mungkin tidak nyenyak karena kan dicari. Betul. Belum lagi kan pada saat itu kan salah satu yang jadi itu kan banyak mata-mata. Iya. Banyak mata-mata yang orang-orang Banua yang mendukung lokal Belanda, juga orang ya. lokal juga, Betul. yang teman-teman juga, tapi kan mereka jadi informan gitu loh. Jadi kan alangkah tidak berbaktinya kita, alangkah apa ya istilahnya, alangkah Jahat ya. jahat sekali lah kalau Betul. seandainya kita sampai lupa gitu loh. Iya, Jadi betul. jadi kita pemuda harus ingat, kalau kita orang tua ya kita harus mengajarkan sesuatu yang benar pada anak-anak kita, Betul. memberitahu lah. Gampang sekali kok, sambil lewat ya tadi kan, Iya. sambil lewat. Nak ini loh nak, ini makamnya Pak Hasan Basri nak. Ini pejuang Kalimantan, ini putra kandangan nak. Kan bisa kita ceritakan Iya, gitu aja kan. betul. Otomatis kan anak kecil pasti kalau diceritain masalah perang-perang pasti kan Suka suka sebenarnya, dan betul. tertarik. Iya betul. Daripada dia main handphone sambil lewat, itu kan sambil lewat saja. Jadi kan menurut saya ini adalah momentum yang sangat tepat untuk betul. kita warga Banua mengobarkan semangat lagi. Semangat untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan. Iya. Jadi jangan malas-malesan lah. Iya. Bekerjalah gitu loh. Bukan berarti karena tidak ada ancaman dan negara kita baik-baik aja terus tenang, tidak santai, ngapa-ngapain misalnya iya, nyantai, nggak, kita harus tetap berjuang Iya. mempertahankan kesatuan ya dan ya. Betul. Oke. betul. Nah untuk Mayor Hari ini mungkin ada pesannya untuk pemuda Kalimantan Selatan apalagi Mayor Hari orang Banua, Banua, ya, betul. jadi ya kalau dia tidak seperti Pak kalau Mayor Hari pasti akan seperti Pak Hasan Basri karena Iya. kan dia takut sama saya, ya kan? Siap. Ya. Ya, jadi untuk pesan kepada warga Banua ya, khususnya itu generasi muda Ya. yang telah disampaikan oleh pemerintahan daerah kita di sini bahwa imbayan kita untuk Gasan Banua itu kan maju untuk Gasan Banua. Jadi Banua ini harus benar-benar kita kembangkan sebaik-baiknya, apalagi nanti ke depan Kalimantan lebih bagus lagi seperti itu ya, ibu kota negara kita. Oh iya, ada ibu kota Nusantara kan di dekat sama dekat sama Kalimantan. kita kan penyangganya kan. Kalau kita tidak bekerja, Iya betul. waduh, Wah, ini benar-benar iya betul. berbahaya. Jadi generasi muda harus sebagai garda bangsanya di situ, Subandua. oke. Ya, itu. Oh itu aja ya. Berarti memang ya ini anak-anak muda jangan lagi dah mendekati hal-hal yang negatif lah ya. Iya, betul. Mulai sekarang sudah mulai berpikir untuk melakukan hal-hal baik lah tentunya. Apalagi di hari ulang tahun ke-75 proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ini bisa sambil ngingetin lagi bahwa oh dulu tuh Hasan Basri itu sebegitu berjuangnya dan sampai ada monumennya, ini kenapa orangnya, nah itu cari tahu lagi deh Insan Persada dan gimana perjuangan saat itu. Dan terima kasih Komandan sudah mampir. Siap, terima kasih. Semoga nanti bisa ngobrol lagi ya di lain Dengan senang kesempatan hati. ya. Dan Mayor Hari juga mana tahu ada ketemu di momen lain gitu loh. Amin. Oke, dan terima kasih untuk Insan Persada. Demikian Dialog Persada edisi hari ini, Kamis 16 Mei 2024 bersama saya Erva Iradi dan seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Dialog Persada.